This is the story of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Januari kemarin, kita dikejutkan dengan penemuan jasad terpotong-potong di daerah Ngawi. Orang Indonesia kenapa jadi seram-seram begini? Jangan sampai ini terjadi sama siapapun lagi. Belum apa-apa saya sudah ngerasa ngeri sendiri karena kisah kali ini sangat tragis dialami oleh korban. Sebelum kita ke ceritanya, pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video kisah-kisah nyata. Di suatu pagi Kamis 23 Januari 2025, sebuah plastik besar terlihat mencolok bagi Bapak Yusuf Ali 40 tahun, warga desa Macanan, Kabupaten Kendal, Kecamatan Ngawi. Hari itu ia sedang buang sampah di TPS Dadapan atau tempat pembuangan sementara Dadapan di desa Dadapan. Bungkusannya menurut Yusuf tidak biasa untuk di area pembuangan sampah. Terlihat kotak besar dibungkus plastik polybag hitam di selokan dekat TPS itu. Karena penasaran, mungkin dengan hati yang deg-degan berharap ini hanya sampah, Yusuf dan adiknya membuka bungkusan kotak hitam itu. Setelah plastik berhasil dibuka, di dalamnya Yusuf melihat koper merah besar. Semakin penasaran, Yusuf perlahan membuka koper itu. Di dalamnya ada spray berwarna krem motif bergaris yang sepertinya menyimpan sesuatu yang lain di dalamnya. Semakin harap-harap cemas, Yusuf membuka lagi dan ternyata dari sekelibat isi spray ada tubuh manusia di dalamnya. Jadi belum sepenuhnya terbuka, Yusuf sudah melihat ada sesuatu yang ia yakin itu adalah tubuh manusia. Penemuan mengerikan ini langsung membuat tidak hanya Yusuf, tapi sejumlah warga yang ada di daerah itu kaget, diliputi rasa kengerian. Penemuan Yusuf ini sampai ke kepala desa yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Ketika kepolisian hadir di TKP dan membuka koper secara keseluruhan, mereka mendapati tubuh dia berbusana dan sudah tidak lengkap lagi. Dibungkus spray pink dan dilapisi dengan spray krem bergaris. Jasad itu diidentifikasikan sebagai wanita, namun tidak diketahui wajahnya karena bagian paling atas tubuh itu telah terpotong atau terpisah. Dan sebagian dari kaki korban juga hilang. Kaki kiri hilang dari pangkal paha dan kaki kanan hanya sampai lutut. Di koper itu juga ditemukan tali putih dan sandal. Polisi lalu mengirim jasad ke RSUD Suroto Ngawi. Di RSUD, jasad diidentifikasikan sebagai wanita dengan tinggi 152 cm. Kulit kuning langsat, lebih ke putih bersih. Tahi lalat di pinggang kiri dan lubang tindik dengan tindikan warna perak putih di pusar. Dan terdapat perhiasan perak juga di badan korban. Gelang tali rambut pada lengan tangan kanan korban. Terdapat juga rok warna hitam ukuran L dan sandal merek Jungkit. Diketahui wanita itu meninggal karena dijerat lehernya oleh tali putih yang ditemukan di koper itu, dan beberapa bagian tubuh wanita itu juga terdapat memar. Walaupun tanpa bagian atas tubuh yang membuat sulit untuk mengidentifikasi korban, polisi tidak kehabisan akal. Mereka menggunakan teknologi MEMBIS atau Mobile Automatic Multi-Biometric Identification System yang membaca identitas dari sidik jari dari tangan jasad wanita itu. Dan alhamdulillahnya sidik jari jasad wanita sudah terekam di data MEMBIS. Diketahui dari MEMBIS, jasad wanita itu bernama Uswatun Hasanah, kelahiran Blitar 25 April 1995, yaitu pada saat kejadian kurang lebih berusia 29 tahun. Tidak lama setelah pengidentifikasian ini, warga kemudian menerima pesan berantai atau broadcast melalui WA. Isinya adalah, sudah didapat biodata dari korban mutiara yang berada di dalam koper merah yang dibuang di desa Dadapan, Kendal, Ngawi. Broadcast itu lengkap dengan data, foto KTP latar merah seorang wanita menggunakan kerudung hitam, dan ke-10 sidik jari kedua tangan korban. Long story short, broadcast itu sampai ke WA keluarga korban. Dengan kepanikan, keluarga pergi dari rumahnya ke Ngawi menuju instalasi forensik, di mana jasad disimpan. Keluarga yang saat itu datang adalah ibu kandung korban, ayah tiri, dan pengasuh anak korban. Mereka bersaksi memang sudah beberapa hari tidak mendengar kabar dari Uswatun Hasanah. Walaupun ini aneh, namun mereka tidak berpikir yang bukan-bukan.
Setelah mengecek jasad almarhumah yang tidak lengkap itu, mereka mengatakan bahwa jasad itu memiliki kemiripan dengan uswatun atau almarhumah dengan tanda-tanda yang ada di tubuh dan aksesoris yang dikenakan, juga dengan sampel DNA dari sang ibu. Setelah diyakini jasad adalah almarhumah uswatun, pihak kepolisian memberikan izin untuk keluarga menguburkannya. Walaupun anggota tubuhnya tidak lengkap, keluarga akhirnya menguburkan almarhumah di TPU Sidodadi, Kecamatan Garun, Kabupaten Blitar. Uswatun lahir dari ayah bernama Nur Halim yang sudah bercerai dengan ibu Uswatun. Ibu kandung Uswatun kemudian menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Hendy. Uswatun juga mempunyai adik perempuan. Setelah orang tua bercerai, Uswatun tinggal dengan nenek dari pihak ayah. Menurut penuturan keluarga, almarhumah Uswatun Hasanah semasa hidup adalah anak dan ibu yang baik. Almarhumah bekerja sebagai sales kosmetik di daerah Tulung Agung. Sementara anak-anaknya dititipkan di rumah nenek dari pihak ayahnya tadi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garut. Di usianya yang ke-29 tahun, almarhum sudah menikah 3 kali. Pernikahan pertama secara resmi di Blitar tahun 2015. Uswatun memiliki seorang anak laki-laki yang saat kejadian berusia 10 tahun. Pernikahan kedua di tahun 2018 menghasilkan seorang anak perempuan yang saat kejadian berusia 7 tahun. Namun sayang, pernikahan kedua ini kemudian kandas lagi. Di tahun 2022, Uswatun Hasanah informasinya menikah secara siri dengan seorang pria Tulung Agung bernama Rohmatri Hartanto atau Ato. Setelah menikah dengan Anto, Uswatun pindah dan bekerja sebagai sales. Menurut keluarga, Uswatun adalah ibu yang bertanggung jawab. Walaupun tinggal jauh di Tulung Agung dan terpisah dari anaknya yang di Blitar, Uswatun tidak pernah lupa kewajibannya dan selalu memberikan perhatian kepada anak-anak dan keluarganya. Uswatun bahkan pernah memposting foto kedua anaknya di akun TikToknya ketika bertepatan dengan Hari Anak pada 20 November 2024 silam. Berita dan cara meninggal almarhumah membuat keluarga kaget. Menurut ayahnya, Uswatun tidak pernah punya musuh. Menurut pengakuan ayah kandung dan ayah tiri, mereka tidak pernah bertemu dan mengenal suami ketiga Uswatun. Diketahui juga, Uswatun adalah orang yang tidak pernah sharing masalah apapun dengan keluarga. Saudaranya yang bernama Ana mengatakan, ia terakhir bertemu Uswatun pada 17 Januari. Ia mengatakan ia pamit akan keluar kota dengan menggunakan sepeda motor, tanpa menjelaskan tujuan pastinya. Setelah itu, pihak keluarga tidak mendengar kabar apapun dari Uswatun. Selama di Tulung Agung, diketahui Uswatun tinggal di sebuah kos-kosan di Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulung Agung. Menurut kesaksian Aan, penjaga kos, Uswatun terakhir terlihat meninggalkan kos-kosan pada hari Minggu 19 Januari 2025 menggunakan mobil R3 berwarna putih. Mengenai mobil ini, infonya Uswatun belum lama membelinya secara kredit. Untuk hal ini, ternyata keluarga tidak pernah tahu kalau Uswatun memiliki mobil. Karena selama ini jika datang ke rumah, Uswatun selalu menggunakan motor. Menurut Aan, penjaga kos, selama ngekos, Uswatun tidak pernah terlihat bersama lelaki atau dengan suaminya. Selama proses penemuan jasad hingga pemakaman almarhumah, sosok suami ketiga tidak pernah ada. Ini membuat kecurigaan keluarga dan kepolisian, apalagi ketika keluarga mengetahui Uswatun memiliki mobil dan mobil itu tidak ada di tempat. Keluarga meminta polisi mengecek keberadaan mobil itu. Inilah yang kemudian mengarahkan polisi untuk mengejar si suami ketiga ini. Pada Minggu 26 Januari sekitar 2 dini hari, polisi berhasil meringkus pelaku yaitu Anto di Madiun. Proses ringkus Anto ini menimbulkan reaksi ngeri dan aneh dari publik karena dari video yang berhasil meliput proses penangkapannya, Anto sempat menghiasi wajahnya dengan senyuman dan cengiran seperti seorang psikopat. Rohmatri Hartanto atau Ato ternyata kerjaannya jual beli mobil bodong. Dia juga diketahui sebagai ketua perguruan silat di Tulung Agung dan sebagai anggota dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Anto diketahui pernah jadi TKI di Taiwan. Di lingkungan rumahnya, Anto dikenal sebagai orang yang tertutup, rada angkuh, dan sering gonta-ganti mobil. Anto mengakui sebagai suami siri, namun berdasarkan investigasi polisi, ternyata mereka hanya pacaran. Status siri hanya untuk mengaburkan status aslinya supaya bisa dengan tenang berduaan dengan Uswatun. Sementara Anto sendiri sebenarnya sudah mempunyai istri dan anak perempuan yang tinggal di Desa Gombang, Kecamatan Pake, Tulung Agung.
Setelah penangkapan Anto, polisi berhasil mendapatkan informasi di mana saja sisa bagian tubuh almarhumah Uswatun dibuangnya. Untuk bagian paling atas tubuh, Anto membuangnya di Jurug Bang Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Bagian atas badan tersebut dibungkus berlapis-lapis dengan kantong kresek dan ditaruh di bawah jembatan. Sementara untuk bagian kaki, Anto menginformasikan dia buang di daerah Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Jadi Anto membuang ketiganya di 3 kabupaten berbeda. Anto menghabisi Uswatun di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur di kamar nomor 301. Diketahui Uswatun dan Anto menginap sejak 19 Januari 2025 dan seorang penjual soto juga memberikan kesaksian bahwa Uswatun sempat 2 kali membeli soto sendirian di pagi dan siang hari. Setelah diketahui lokasi TKP di hotel, polisi melihat rekaman CCTV dan memang terlihat Anto mengeluarkan koper merah dari kamar ke bagasi mobil R3 putih. Pada 19 Januari 2025, Anto mengajak Uswatun untuk menginap di sebuah hotel di Kediri. Awalnya semua berjalan biasa saja, sampai akhirnya sekitar pukul 22 malam mereka cekcok. Anto marah karena menurutnya Uswatun suka memasukkan laki-laki ke kosnya. Namun ketika Uswatun meminta kejelasan atas hubungan mereka dan ingin dinikahi, Anto menolak. Dia lebih memilih hubungan serius dan resmi dengan istri dan mengurus anak perempuannya. Nah, terkait anak perempuan ini, Uswatun merasa dibohongi oleh Anto karena Anto tidak sepenuhnya jujur dari awal kepada Uswatun. Menurut Anto, Uswatun sering minta uang. Bahkan saat hari kejadian, Anto sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah yang diminta Uswatun. Penolakan menikah dari Anto ini menimbulkan kemarahan pada Uswatun sampai terucap sumpah serapah dari Uswatun kepada istri dan anaknya yang menyumpahi anak Anto jadi PSK. Ini masih menurut Anto ya. Hal ini membuat Anto marah dan serta-merta mencekik Uswatun. Uswatun sempat melawan. Namun kemudian dia terjatuh dan kepalanya membentur lantai hingga hilang kesadaran. Anto melihat dan keluar dari hidung Uswatun. Anto bingung, dia mengira Uswatun sudah meninggal. Anto kemudian menghubungi saudaranya yang berinisial MAM atau kita sebut MAM sekitar pukul 23.30 malam. Dia lalu meminta dijemput dan diantarkan ke rumahnya untuk mengambil koper merah di Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung pada Senin 20 Januari pukul 00.30 dini hari. Anto kemudian mengambil koper merah, tali pramuka, kantong kresek hitam dan putih 10 lembar, lalu kembali ke hotel. Dalam perjalanan menuju hotel, Anto singgah di minimarket di Kediri untuk membeli pisau. Anto lalu kembali tiba ke hotel sekitar pukul 1.30 dini hari. Anto kemudian meminta Mam menjemputnya lagi sekitar pukul 5 pagi. Di dalam kamar hotel selanjutnya, Anto mencoba memasukkan jenazah korban ke dalam koper, namun tidak muat. Oleh karena itu, Anto memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian dengan pisau yang dia beli dari minimarket sebelumnya. Jadi mungkin saja niat awal dari Anto ini adalah untuk memotong-motong tubuh almarhumah. Anto kemudian bersama Mam pergi menggunakan mobil milik almarhumah Uswatun. Dia membawa koper merah dan 2 kantong plastik berisi tubuh almarhumah. Sekitar pukul 5 pagi, tubuh almarhumah ditempatkan di rumah kosong milik nenek Anto di Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya, Anto berangkat ke Surabaya untuk menjual mobil Suzuki R3 milik almarhumah kepada seseorang di Kabupaten Sidoarjo. Mobil tersebut laku sebesar 57 juta. Kalau melihat dari profesi Anto sebagai orang yang suka jual beli mobil bodong, apakah mungkin motif sebetulnya adalah dia ingin merampas mobil almarhumah Uswatun? Anto dan Mam kemudian kembali ke Tulungagung menggunakan bis dan ojek sekitar pukul 6 sore karena mobil R3-nya sudah terjual. Anto kemudian kembali ke rumah kosong tadi dan mengemas koper berisi tubuh korban dengan isolasi, lakban dan plastik wrap pada 21 Januari pukul 8 pagi. Kemudian pukul 18.30 sore, Anto mulai mengangkut koper dan 2 plastik yang berisi potongan tubuh almarhumah Uswatun untuk dibuang menggunakan mobil yang ia sewa. Sekitar pukul 10 malam, Anto sampai di lokasi pembuangan pertamanya yang berada di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi yang ditemukan oleh Pak Yusuf.
Kemudian pada pukul 23 malam, Anto menuju titik pembuangan kedua di daerah Hutan Sampung, Jalan Raya Parang, Hutan Negara, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, untuk membuang bagian yang berisikan kaki korban. Kemudian pada Rabu 22 Januari sekitar pukul 19 malam, Anto membuang bagian tubuh ketiga, yakni bagian atas tubuh di Jalan Raya Desa Gemaharjo, Kepala Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yang kemudian ditemukan warga pada Kamis 23 Januari. Setelah ditangkap, Anto kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan hingga pemeriksaan psikologi. Diketahui Anto melakukan pemotongan tubuh selama kurang lebih 5 jam dengan tenang dan tanpa ada keraguan. Bahkan Anto sama sekali tidak menampilkan rasa sedih dan penyesalan. Namun ketika pemeriksaan membahas seputar keluarganya, barulah ia bersedih. Dari hasil analisis kepribadian dan tes psikologi oleh psikologi forensik tersebut, Anto dinyatakan sebagai seorang psikopat narsistik. Gangguan kepribadian tersebut diketahui dengan adanya ciri-ciri tersangka saat melakukan penghilangan nyawa dengan mutil, tidak memiliki rasa iba terhadap korban, dan apabila sudah merasa tersinggung, emosinya bisa meledak-ledak dan tidak ada rasa iba. Terkait peran kerabat Anto yang berinisial MAM, polisi menyatakan bahwa sejauh ini perannya hanya dimintai untuk menjemput dan mengantar Anto, yaitu tersangka. Oleh karena itu, statusnya masih saksi wajib lapor. Berdasarkan keterangan Polda Jatim, MAM mengaku tidak mengetahui bahwa isi koper tersebut adalah potongan tubuh seseorang. Atas perbuatannya, Anto dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP, subsidiar, pasal 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Anto terancam hukuman mati atau seumur hidup. Sungguh mengerikan ya guys, apa yang diperbuat tersangka ini. Sangat di luar nalar, kejam, bengis, buas, ganas, juga keji. Rasanya tidak ada hukuman yang pantas selain nyawa dibalas nyawa kalau perbuatannya sesadis ini. Untuk almarhumah, saya pribadi mendoakan semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan segala dosa-dosanya, dan diberikan tempat terbaik. Untuk hubungan almarhumah dengan Anto, bukan kapasitas saya untuk mengomentari. Terlebih ini kasus penghilangan nyawa yang keterangannya hanya sepihak. Semoga polisi bisa mengungkap yang sebenar-benarnya terjadi. Video ini saya buat supaya kita yang menyimak bisa mengambil pelajaran untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan berusaha memilih lingkungan yang baik untuk kita libatkan dalam kehidupan kita. Sekian dulu kisah kali ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.